Ibadah haji dan umroh bisa dilakukan dengan 3 cara. Ada namanya ifrad, tamattu, dan qiron. Haji ifrad adalah melakukan haji kemudian umroh. Jadi haji dulu sudah selesai baru melakukan umroh. Kalau tamattu itu kebalikan dari ifrad. Jadi umroh dulu selesai baru haji. Lalu yang terakhir qiron. Qiron ini melakukan satu nusuk, satu ibadah dengan 2 niat sekalipun. Jadi ihramnya haji sekaligus umroh. Dan dari 3 cara itu yang lebih utama, yang paling baik adalah ifrad kalau umrohnya dilakukan di tahun haji. Jadi kalau haji dan umroh dilakukan di tahun yang sama, kemudian cara melakukannya dengan ifrad, maka itu adalah cara yang paling baik. Kemudian untuk haji qiron dan tamattu, bagi dia yang rumahnya jauh dari Masjidil Haram, ukuran jauh itu 2 marhalah lebih. 2 marhalah itu ukuran seorang diperbolehkan melakukan jamak atau qashar ya, kurang lebih 80 sekian kilometer. Bagi orang yang rumahnya jauh dari Masjidil Haram, dia diharuskan membayar denda atau membayar dam. Damnya nanti dijelaskan menyembelih 1 kambing. Kemudian setelah itu menjelaskan syarat-syarat tawaf dalam Fathul Mu'in. Syarat tawaf ada 6. Yang pertama suci dari hadas dan juga najis. Syarat yang kedua menutupi aurat bagi yang mampu menutupnya. Ya walaupun di masa kini, di zaman sekarang kita agak sulit menggambarkan orang yang tidak mampu menutup aurat ya. Tapi dalam kitab seperti itu artinya bagi orang yang tidak bisa menutup aurat, tidak menemukan penutup aurat sama sekali, maka dia boleh tawaf dengan tidak menutup auratnya. Untuk syarat yang pertama dan kedua ini, suci dan menutup aurat, andai kata syarat itu hilang di tengah-tengah tawaf, maka harus diperbarui dan meneruskan tawaf yang sudah dilakukan. Artinya tidak harus mengulangi tawaf, tapi meneruskan tawaf yang sudah dilakukan. Jadi misalkan sudah tawaf 3 kali, kemudian kesuciannya hilang atau penutup auratnya hilang, maka dia harus bergegas bersuci, bergegas menutup aurat, kemudian meneruskan tawaf ke-4, 5, 6, dan 7. Bahkan di sini dijelaskan andai kata hilangnya syarat pertama dan kedua ini disengaja, itu pun sama hukumnya. Tidak harus mengulangi dari awal, tapi meneruskan tawaf yang sudah dilakukan. Dan antara hilangnya kesucian dan penutup aurat dan dia memperbarui, itu walaupun jaraknya panjang, itu juga tidak masalah. Tidak masalah dalam arti tidak harus diulangi dari awal, tapi cukup meneruskan. Kemudian syarat yang ketiga adalah niat tawaf. Niat tawaf ini terkhusus bagi tawaf yang dilakukan di luar umroh atau haji. Artinya misalkan kita datang ke Mekah, kita masuk ke Masjidil Haram, itu kan kita disunahkan melakukan tawaf sebagai penghormatan Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram ini beda dengan masjid yang lain. Kalau masjid yang lain biasanya kita masuk masjid, kesunahannya sholat sebagai penghormatan masjid. Tapi kalau Masjidil Haram tidak, penghormatan untuk Masjidil Haram adalah tawaf. Jadi tawaf yang dilakukan di luar haji atau umroh itu disyaratkan harus niat ya, disyaratkan harus niat. Dan kalau tawafnya ada di dalam haji atau umroh, hukum niat ini tidaklah wajib, tidaklah menjadi syarat, tetapi hukumnya sunnah. Kemudian syarat tawaf yang ketiga adalah memulai dari Hajar Aswad. Memulai dari Hajar Aswad, menghadap ke Hajar Aswad, menghadapkan tubuh bagian kiri. Jadi tubuh bagian kiri harus menghadap ke Hajar Aswad. Nah, menghadap ke Hajar Aswad ini bagaimana? Di dalam Fathul Mu'in dijelaskan bahwa tata cara tawaf yang paling utama adalah pertama berdiri menghadap Ka'bah di samping kiri Hajar Aswad. Berdiri menghadap Ka'bah di samping kiri Hajar Aswad. Di samping kiri Hajar Aswad itu sudut Ka'bah yang namanya Rukun Yamani. Jadi Ka'bah itu kan ada 4 sudut ya. Setiap sudutnya ada namanya. Yang bagian barat daya itu namanya Rukun Yamani. Yang bagian ada Hajar Aswadnya itu Rukun Hajar Aswad. Nanti di bagian barat ada namanya Rukun
Syami, di bagian utara ada namanya rukun Iraqi. Jadi tawaf itu kan kita berputarnya berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi sudut sebelum Hajar Aswad itu sudut rukun Yamani. Kita berdirinya di rukun Yamani menghadap ke Ka'bah, artinya Hajar Aswad berada di sebelah kanan kita. Hajar Aswad berada di sebelah kanan, kita menghadap ke Ka'bah, lalu niat, setelah niat kita berjalan menghadap Hajar Aswad hingga melewatinya. Artinya saat kita berada di samping Hajar Aswad itu bagian kiri kita ada menghadap Hajar Aswad. Dan di saat tawaf kita tidak boleh menghadap Ka'bah kecuali di permulaan tawaf ini. Jadi di permulaan tawaf saat kita niat itu menghadap Ka'bah dulu, baru kita tawaf. Kemudian yang kelima, syarat tawaf yang kelima adalah menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Kita berjalan ke depan, dalam arti berjalan ke depan itu mengitari Ka'bah, itu otomatis bagian kiri kita berada di arah Ka'bah. Jadi kita menghadap Ka'bah menggunakan bagian kiri badan. Jadi tidak menghadap dengan dada, tapi bagian kiri badan ini yang menghadap ke Ka'bah. Dan disyaratkan juga saat tawaf kita harus di luar Ka'bah, tidak boleh sebagian tubuh kita berada di dalam Ka'bah. Jadi nggak boleh kita berada di Sadarwan, ya Sadarwan itu pondasi Ka'bah. Di samping Ka'bah itu ada satu pondasi gitu, itu namanya Sadarwan. Kemudian ada juga Hijir Ismail. Kita tidak boleh di sana saat tawaf. Jadi kalau kita melanggar rukun-rukun itu, maka ya tawafnya tidak sah. Dan andai kata ada orang yang tawaf dia menghadap ke Ka'bah untuk berdoa, maka hendaknya dia berhati-hati melanjutkan tawafnya dari tempat itu, artinya harus geser sedikit ya, geser ke kiri sedikit. Karena tadi bahwa di saat tawaf tidak boleh menghadap Ka'bah. Jadi kalau doa di tengah-tengah tawaf, sebelum melanjutkan perjalanan tawaf itu hendaknya bergeser ke kiri sedikit gitu, supaya tidak ada bagian tawaf yang menghadap ke Ka'bah. Kemudian bagi orang yang mencium Hajar Aswad, dia diharuskan kakinya tidak bergeser dari tempatnya. Jadi kakinya tetap di luar Ka'bah, mencium Hajar Aswad. Jadi nggak boleh kakinya maju ke depan. Nanti kalau kakinya ikut maju ke depan, dia itu di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah yang ada sekarang itu sebenarnya bangunannya lebih sempit daripada zaman Nabi Muhammad. Artinya bagian di luar Ka'bah ya, bagian di luar Ka'bah itu sebenarnya di dalam Ka'bah. Termasuk Hajar Aswad ini. Karena tadi bangunan Ka'bah saat ini itu lebih sempit dari bangunan di zaman Nabi Muhammad. Artinya orang yang berada di dekat Ka'bah itu berarti dia berada di dalam Ka'bah sebenarnya, walaupun di luar bangunan saat ini. Ya, buktinya ini, orang yang mencium Hajar Aswad dia diharuskan kakinya tetap berada di tempatnya, tidak mendekat ke Hajar Aswad. Karena saat ia mencium Hajar Aswad, maka sebenarnya kepalanya itu berada di sebagian Ka'bah. Kepalanya berada di dalam Ka'bah sebenarnya. Kemudian untuk syarat tawaf yang terakhir, yang keenam adalah melakukannya 7 kali secara yakin. Jadi tawaf ini beda dengan sholat ya, walaupun beberapa syarat tawaf itu sama dengan sholat ya, misalkan suci dari hadas, suci dari najis dan lain-lain, tapi tawaf ini beda dengan sholat dari sisi melakukannya boleh di waktu yang makruh melakukan sholat. Jadi kalau kita melakukan sholat sunnah ya, itu kan ada beberapa waktu yang kita makruh melakukan di waktu itu. Bahkan ada ulama lain yang mengatakan haram. Misalkan mendekati waktu maghrib setelah sholat asar, itu kan kita makruh melakukan sholat sunnah. Atau misalkan setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari, itu juga makruh melakukan sholat. Ya kalau tawaf tidak masalah.
Tawaf boleh dilakukan kapanpun walaupun di waktu-waktu makruh. Jadi 7 kali itu harus pasti, sama seperti sa'i kemarin harus pasti. Orang yang kurang dari 7 kali melakukan tawaf, maka tawafnya tidak sah, harus genap 7 kali. Kemudian bagi orang yang tawaf, dia disunahkan istilam. Istilam itu mengusap hajar aswad. Disunahkan mengusap hajar aswad di saat memulai tawaf. Dan bahkan di setiap tawaf juga disunahkan mengusap hajar aswad. Dan yang paling kuat kesunahannya adalah saat hitungan tawaf ganjil. Selain mengusap, disunahkan juga mencium hajar aswad dan meletakkan dahi kening ke hajar aswad. Selain hajar aswad, disunahkan juga istilam atau mengusap rukun yamani. Tadi sudah saya jelaskan bahwa rukun yamani itu kalau kita tawaf, artinya kita mengitari Ka'bah berlawanan dengan jarum jam. Rukun yamani itu adalah sudut Ka'bah sebelum hajar aswad. Sebelum hajar aswad namanya rukun yamani. Kemudian setelah istilam, setelah mengusap rukun yamani, kita disunahkan mencium tangan kita. Dan bagi laki-laki disunahkan romal. Romal itu mencepatkan jalan dengan mendekatkan langkah. Jadi langkahnya pendek tapi cepat. Itu namanya romal. Di 3 tawaf pertama, kalau setelah tawaf melakukan sa'i, itu disunahkan romal. Jadi 3 tawaf romal, kemudian 4 tawaf berikutnya itu berjalan biasa. Dan kalau romal ini ditinggalkan di 3 tawaf pertama, tidak ada kesunahan mengulanginya atau mengkodoknya di putaran berikutnya. Dan bagi laki-laki juga disunahkan mendekati Ka'bah selama tidak menyakiti orang lain atau tidak tersakiti karena berdesakan. Jadi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya nggak usah memaksa kesunahan mendekati Ka'bah. Dan di sini juga dijelaskan andai kata ada kontradiksi antara dekat dengan Ka'bah dan romal, itu yang lebih baik diutamakan yang mana? Kalau dia dekat Ka'bah tidak bisa romal, kalau dia romal tidak dekat dengan Ka'bah. Di sini dijelaskan lebih diutamakan romal. Mengapa? Karena keutamaan yang berhubungan dengan ibadah itu sendiri lebih utama daripada keutamaan yang berhubungan dengan tempat. Jadi romal itu kan satu ibadah yang memang ibadah itu sendiri. Keutamaannya adalah ibadah itu sendiri. Tapi kalau dekat dengan Ka'bah itu kan keutamaan yang hubungannya dengan tempat. Itu kalah dengan keutamaan yang hubungannya dengan ibadah itu sendiri. Kemudian disunahkan juga ittiba. Saat tawaf yang dia romal dan juga sa'i itu disunahkan ittiba. Ittiba adalah menjadikan bagian tengah selendang di bawah pundak kanan dan 2 ujungnya di atas pundak kiri. Bagian tengah di bawah pundak kanan, 2 ujungnya di atas pundak kiri. Itu namanya ittiba. Mengapa disunahkan melakukan itu? Karena mengikuti Nabi Muhammad. Kemudian setelah tawaf disunahkan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Satu batu yang dulu dijadikan Nabi Ibrahim tumpuan untuk membangun Ka'bah. Kalau tidak bisa sholat di sana, kesunahannya di belakang Hijir Ismail. Di samping Ka'bah itu ada namanya Hijir Ismail. Kalau tidak mampu sholat di belakang makam Ibrahim, sunahnya sholat di belakang Hijir Ismail. Lalu ada penjelasan bahwa disunahkan bagi lelaki ataupun perempuan melakukan tawaf saat masuk Masjidil Haram. Ini seperti penjelasan tadi. Itu dalilnya adalah mengikuti Nabi Muhammad, yang dimana hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kesunahan tawaf saat masuk Masjidil Haram ini mengecualikan seorang imam yang sudah waktunya melakukan sholat fardu.
sudah iqomah kemudian dia baru masuk itu disunahkan sholat dulu, tawafnya ditunda. Atau orang yang masuk masjid tapi ada potensi hilangnya waktu sholat fardu, waktu sholat sudah mepet dia baru masuk masjid, itu juga sunahnya justru sholat dulu, bahkan wajibnya sholat dulu kalau memang waktunya mepet. Atau ada orang yang khawatir kehilangan sunnah rotibah muakkadah. Rotibah itu sunnah sholat yang mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu itu namanya rotibah ya. Jadi orang-orang ini, imam yang sudah waktunya melakukan sholat fardu, atau orang yang khawatir sholat fardunya waktunya habis, atau orang yang khawatir waktunya sholat rotibah habis, dia disunahkan untuk menunda tawaf dulu, karena hal-hal tadi itu lebih penting daripada tawaf.